kami SMP Tunas Pertiwi berada di perkebunan kelapa sawit PT Sabta Karya Damai, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 45 sampai Pangkalan Bun. Sudah 2 tahun ini sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tentunya memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran karena sifatnya yang fleksibel, dan juga pembelajaran yang ditekankan pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, sehingga pembelajaran bisa berjalan interaktif. Pembelajaran seperti ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan menumbuhkan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka juga mendorong kami sebagai pendidik supaya lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengemas pembelajaran. Di materi tentang pengenalan lingkungan sekitar, di situ saya mengajak anak-anak untuk mencari tahu permasalahan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, mereka menjawab bahwa salah satu masalah yang ada di lingkungan itu adalah masalah tentang sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah kertas. Di lingkungan sekitar, tahu Pak, masalah apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Sampah plastik, lingkungan yang tercemar, banyak sekali permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tadi lokasinya salah satunya adalah sampah, bisa sampah plastik, ada juga sampah kertas. Alhamdulillah, dengan adanya kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, memberikan pengalaman baru juga untuk kami sebagai orang tua. Kami dapat melihat perkembangan anak dan melihat anak-anak mulai mengerti bagaimana pola bekerja sama dengan tim. Seperti kemarin, ada tugas membuat kertas jadi pewangi. Saya lihat anak saya sangat antusias. Dia bilang, "Pak, kami ada tugas membuat kertas bekas jadi pewangi sama Bu Guru. Bu Guru suruh kami mengumpulkan kertas-kertas yang tidak terpakai." Saya bilang, "Ayo nak, nanti Bapak bantu cari." Jadi anak-anak belajar, saya sebagai orang tua juga ikut belajar. Hai guys, kalian sedang ngapain guys? Sedang membuat bubur kertas. Oh, gimana tuh caranya? Nih, kalian sedang ngapain? Kau di kertasnya dipotong-potong. Step pertama pembuatan bubur kertas. Oh, jadi dari kertas-kertas bekas kemudian dipotong kecil-kecil ya. Oke, jadi ini step pertama membuat bubur kertas. Karena dari pembuatan bubur kertas itu akan dibuat pewangi, seperti pewangi di dalam mobil. Setelah melalui tahapan pertama, yaitu pengumpulan limbah kertas yang digunting hingga kecil, selanjutnya merendam kertas kecil tersebut di dalam ember selama kurang lebih 24 jam. Setelah proses perendaman, kemudian hancurkan kertas sampai tekstur menjadi halus seperti bubur, dan kemudian tuangkan sedikit pewangi ke dalam ember sehingga bubur kertasnya menjadi wangi. Selanjutnya, masukkan bubur kertas ke dalam skrin sablon, saring hingga air sampai hilang, lalu letakkan ke tempat penjemuran. Letakkan skrin sablon terbalik di atas papan, lalu letakkan bagian atasnya menggunakan spons, lalu jemur hingga kering.
Kemudian, print pola yang nantinya akan diaplikasikan di kertas yang sudah kering yang akan dibentuk sesuai dengan keinginan untuk nantinya akan dijadikan air freshener. Kemudian sampai pada tahap akhir, yaitu proses pengemasan air freshener Pertiwi. Masukkan ke dalam bungkus kemasan yang sebelumnya sudah diisi parfum dan biarkan parfumnya hingga meresap. Kemudian setelah proses pengemasan selesai, air freshener Pertiwi siap untuk digunakan. Menyenangkan sekali kami bisa belajar sambil bermain bersama teman-teman. Susahnya itu saat mengalir kertas menjadi bubur dan saat mencetak. Karena kalau tidak hati-hati dia akan rusak dan harus minta ulang. Kami jadi tahu bagaimana caranya mendaur ulang kertas. Ternyata kertas yang tidak terpakai bisa diolah menjadi barang yang berguna. Kemudian saya mengajak mereka untuk mencari solusi bagaimana sih cara untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, salah satunya adalah sampah kertas yang kami daur ulang menjadi paper air freshener. Dalam proses pembuatan paper air freshener ini, anak-anak dapat belajar sambil dan bermain. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang belajar. Kemudian lagi di dalam proses pembuatan ini, anak-anak dapat belajar, mereka dapat lebih kreatif lagi. Sehingga harapannya mereka dapat lebih mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari produk sehari-hari hingga karya seni dan inovasi teknologi, limbah kertas telah membuktikan bahwa ia bisa diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia adalah contoh nyata bagaimana kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan seiring. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita bisa membuat dunia yang lebih bersih dan hijau. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan hanyalah melihat limbah sebagai peluang, bukan masalah.